Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat malam dan selamat siang untuk teman-teman semua, para dulur, bolo-bolo angon, konco ngarit, konco belantik. Izinkan di kesempatan yang mulia ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sirot dari Santri Angon, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Baik teman-teman, sebelumnya ya mohon maaf kepada para suhu yang sebelumnya apabila ada kata-kata saya yang kurang pas atau tidak berkenan dalam memberikan edukasi, hingga khusus buat peternak-peternak pemula. Sebagaimana di depan kita ini telah kita saksikan ialah lahan persiapan bang pakan kita, teman-teman. Alhamdulillah, ya sekitar 1 bulan yang lalu saya pribadi dapat kesempatan menggarap lahan ini, teman-teman. Menggarap lahan ini, terus dikasih kesempatan lagi mengambil manfaatnya serta mengolah tanahnya gratis lagi, teman-teman. Gratis, alhamdulillah. Oh iya teman-teman, ukuran tanah ya kurang lebih 50 meter kali 19 meter. Jadi saya hanya ingin sedikit berbagi, teman-teman. Tentang apa itu? Jadi menurut saya, sebelum kita menyiapkan bang pakan untuk persiapan stok pakan kita, dan itu adalah langkah yang paling maksimal sebelum kita memulai beternak, baik breeding, fattening, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, sebelum kita mencoba memilih jenis-jenis tanaman apa sih yang kira-kira pas untuk lahan kita, dan sebelum tentu kita harus mengetahui beberapa poin, yaitu yang pertama keadaan lahan kita, teman-teman. Lahan kita itu yang pertama dataran tinggi atau dataran rendah gitu. Dan adapun yang kedua, perlu juga kita perhatikan fasilitas air, contohnya air, ya bisa bilang juga listrik, seumpama kita harus mengadakan air kedepannya itu seperti apa. Berhubung lokasi yang saat ini kita garap, teman-teman, ini kan lokasi ya dibilang di pinggiran desa yang akses kayaknya sangat terbatas, terutama akses listrik. Karena kita harapkan, kenapa? Karena dengan listrik akan memudahkan segala usaha kita nantinya dalam menggarap lahan ini. Karena kenapa? Ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di saat kita menanam pepohonan menjelang hari-hari kemarau, maka kita perlukan penyiraman, gitu kan. Karena ini kebetulan tempatnya dataran tinggi dan tempatnya agak terpencil, maka saya akan mencoba beberapa pohon atau legum yang cocok untuk kita tanam di lokasi ini. Dan menurut saya, teman-teman, kalau lokasi kering seperti ini kan termasuk kategori tempatnya tanahnya kan kering, ya datarnya agak tinggi, sedangkan sebagaimana kita lihat di sekitar itu kan ada sawah, teman-teman, sehingga otomatis penyerapannya terhadap tanah kita itu semakin kuat, sehingga potensi dia tanah itu cepat kering sangat besar sekali. Maka saya akan memilih, teman-teman, beberapa pohon yang cocok, seperti insya Allah yang cocok untuk kita terapkan di tanah ini. Dan menurut saya, teman-teman, ada beberapa pohon yang sepertinya sangat cocok. Yang pertama ialah tanaman, kita cari tanaman yang mempunyai akar tunggang. Ya diantaranya kemungkinan ya indigo vera gitu.
ataupun CD. Dan sepertinya pohon karet tahun pun itu cocok juga gitu. Karena ya kita berharap dengan semakin besarnya itu pohon, itu kan kekuatannya dalam bertahan hidup dikala kemarau datang, ya insya Allah mampulah dia untuk menangani dirinya, mempertahankan keadaan daunnya, pohonnya, sehingga selalu eksis dia hidup gitu. Dan ini hanya sekedar sharing teman-teman, sebelum kita memutuskan tanaman apa sih gitu, yang cocok di lahan kita gitu. Berbeda lagi dengan sejenis rumput teman-teman, seperti odot ataupun pacong. Itu kan ya jenis tanaman rumput yang punya akar serabut. Dan biasanya kalau tanaman serabut itu dia lebih sangat dominan terhadap air, sehingga dia tidak bisa jauh-jauh dari air. Dan tentunya kalau kita pilih tanaman yang versi kedua ini, tentunya akan kedepannya sangat menyulitkan kita, karena akses air ya, yang sehubungan dengan listrik, seumpama kita harus membuat sumur atau yang seperti apa, itu kan sangat menyulitkan kita, sehingga kemungkinan terbesar kendala-kendala kehidupannya akan kita dapatkan teman-teman. Ya kebetulan di daerah Magetan sini kita masuk ini teman-teman, datarannya ya lumayan tinggi gitu. Jadi kalau musim kemarau tiba itu ya sudah bisa dibayangkan, maka rumput-rumput itu banyak yang kering, bahkan ya rata-rata cenderung mati gitu kan. Tapi makanya kalau kita pilih pohon-pohon tertentu untuk mencukupi nutrisi hewan ternak kita, insya Allah teman-teman, maka kita hal yang tepat adalah ialah memilih pohon-pohonan yang berakar tunggang gitu teman. Ya itu teman-teman, sedikit informasi dari saya. Ya bila ada kata salah ucapan ataupun kurang merekomendasi video-video ataupun edukasi yang saya bikin, ya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.